Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Cilmi dengan nomor induk mahasiswa 20190510216. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul dengan faktor-faktor bagaimana Amerika Serikat dan Kuwait terlibat dalam Perang Teluk. Sebelum kita masuk kepada topik kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil negara Kuwait. Kuwait atau Daulah Al-Kuwait adalah negara monarki yang kaya akan minyak di pesisir Teluk Persia Timur Tengah. Ia berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di sebelah utara. Nama Kuwait sendiri berasal dari kata Arab yang bermakna benteng yang dibangun di dekat air. Negara-negara teluk yang tergabung dalam Gulf Countries Cooperation atau bisa disebut dengan GCC, semuanya adalah negara yang berbentuk monarki. Ada 6 negara yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab atau UEA. Tergolong monarki tradisional atau absolut yang masih bertahan di dunia saat ini. Kuwait merupakan salah satu negara penghasil minyak yang berbatasan dengan negara Irak, di mana negara Irak sendiri kala itu dilanda kemerosotan ekonomi. Setelah perang 8 tahun dengan Iran, dalam perang Irak-Iran, Irak yang mengalami krisis ekonomi dan sangat membutuhkan petrodolar sebagai pemasukan ekonominya, sehingga pada akhirnya Irak menemukan sebuah terobosan, yaitu dengan melihat negara tetangganya yang merupakan negara penghasil minyak dan memutuskan untuk melakukan invasi. Kuwait merupakan negara yang mempunyai hubungan baik dengan Amerika Serikat. Dengan adanya invasi dari Irak, di mana Kuwait akhirnya memutuskan untuk meminta bala bantuan dari Amerika Serikat yang pada tanggal 7 Agustus 1990 akhirnya Amerika Serikat membantu Kuwait. Dengan adanya invasi Irak dan Kuwait, di mana disebabkan oleh melemahnya kondisi perekonomian Irak yang pada waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Saddam Hussein ini setelah terjadi perang 8 tahun antara Irak dan Iran yang akhirnya memicu Irak untuk melakukan invasi ke Kuwait. Setelah melakukan peperangan yang cukup lama yang menyebabkan pasokan bahan bakar, pasokan makanan, dan juga perekonomian yang merosot dikarenakan terjadi perang yang cukup lama yaitu 8 tahun, sehingga menyebabkan Irak melakukan invasi ke Kuwait. Namun setelah dia melakukan invasi ini, dengan adanya invasi ini tidak bertahan lama dikarenakan adanya campur tangan dari Amerika Serikat dan banyak negara-negara Arab lainnya. Dari kasus ini timbullah sebuah pertanyaan tentang bagaimana Kuwait dan Amerika Serikat bisa terlibat dalam invasi Irak yang kemudian disebut dengan Perang Teluk ini. Pada presentasi kali ini, saya akan menganalisa tentang faktor-faktor penyebab bagaimana Kuwait dan Amerika Serikat bisa terlibat dalam Perang Teluk dengan menggunakan landasan teori yaitu krisis kontinuitas, intervensi intraregional, dan juga yang terakhir intervensi ekstraregional. Krisis kontinuitas adalah keadaan di mana para penguasa di Timur Tengah rawan akan kelestariannya dari ancaman digulingkan dengan cara-cara yang tidak demokratis, baik dari ancaman revolusi dan pemberontakan dalam negeri maupun intervensi asing. Sedangkan intervensi intraregional atau intervensi asing yang berlangsung antara negara sesama negara di dalam regional, seperti contohnya yaitu kasus intervensi Irak terhadap Kuwait. Dan yang selanjutnya yaitu intervensi ekstraregional, ada intervensi asing yang berlangsung oleh negara di luar regional, seperti yang terjadi di banyak negara-negara Arab yang dilakukan oleh aktor pelaku utama yaitu Amerika Serikat yang mengintervensi negara-negara di Arab Saudi, seperti halnya intervensi terhadap Irak, Afghanistan, dan lain sebagainya. Dari ketiga teori yang kita lihat barusan, kita dapat masuk ke dalam pokok pembahasan kali ini, yaitu faktor
bagaimana Amerika Serikat bisa terlibat dalam konflik Perang Teluk, yakni yang pertama krisis kontinuitas yang dialami oleh Kuwait, di mana Kuwait terkena dampak dari krisis kontinuitas yang berbentuk intervensi intraregional yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait, sehingga pada saat itu Kuwait merasa terancam dengan adanya intervensi Irak yang akhirnya memutuskan untuk minta bala bantuan dari Amerika Serikat yang dimana bala bantuan ini bagi Amerika adalah sebuah modus operandi yang dalam bentuk undangan dari Kuwait untuk membantu Kuwait. Dan dari sinilah dari undangan Kuwait, Amerika akhirnya mendapatkan kesempatan ataupun gerbang utamanya untuk melakukan intervensi ekstraregionalnya terhadap Irak, yang kemudian terjadi intervensi Amerika terhadap Irak. Masuk kepada kesimpulan dari presentasi kali ini, di mana faktor utama Amerika Serikat bisa terlibat dalam Perang Teluk adalah karena diundang oleh Kuwait yang pada waktu itu terkena krisis kontinuitas dalam bentuk intervensi intraregional yang dilakukan oleh Irak dan memutuskan untuk meminta bantuan Amerika Serikat. Lalu undangan ini disambut dengan hangat oleh Amerika Serikat yang pada saat itu pada dasarnya dia tidak suka dengan adanya rezim Saddam Hussein yang memimpin Irak dan menjadikan undangan Kuwait sebagai alasan utama untuk mengintervensi Irak. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.